spesial adzan ya, lain bacaan Al-Quran. Kalau adzan sudah tahu kita pada pertemuan yang lalu, jawabannya adalah masalah adzan. Spesial adzan untuk mengundang orang sholat, itu disunahkan untuk sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan, karena semua yang akan mendengar ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Itu kalau spesial adzan. Adzan. Kalau adzan, jangan diganggu masalah adzan. Dan adzan tidak banyak, tidak lama temponya. Maka yang adzan pun harus sesuai dengan syariat. Bukan adzan yang terlalu panjang sekali, ya, sehingga orang menunggu adzan berlama-lama. Jadi adzan, ini spesial adzan ya. Adzan disyariatkan secara menurut agama adalah, kalau memang yang dimaksud negara adalah membatasi suara adzan, mungkin itu harus diralat. Mungkin yang lainnya selain daripada adzan. Kalau adzan harus dikumandangkan. Adzan yang dikumandangkan ini ada fikihnya lagi ya. Adzan awal waktu. Kalau ada yang terlambat itu jangan, itu ganggu orang, bikin orang pusing. Salat asar, adzan asar jam 5. Orang pada bingung, ini sudah maghrib atau masih asar? Ini biasanya ini. Pulang dari sawah langsung megang mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Problem. Adzan awal waktu. Dikumandangkan ya Allah. Karena apa? Adzan itu akan ditunggu oleh orang, ada yang pengen melakukan sholat lalu mau pergi atau apa. Adzan awal waktu. Baik, tapi kalau selain daripada adzan, itu memang ulama juga membahas masalah ini. Apakah ceramah, apakah bacaan Al-Quran? Bacaan Al-Quran itu pun ada aturannya. Khususnya madhab Imam Malik, dari kalangan Malikiyah. Imam Malik itu sangat menghormati masjid. Masjid, jangan masjid digunakan untuk gaduh, keramaian. Sayyidina Umar bin Khattab ini sebuah contoh saja, ini sebagai pertimbangan supaya kita tidak serta-merta sebuah keputusan lalu kita anggap sebuah kejelekan. Jadi gini, kalau bacaan Al-Quran ataupun pengajian semacam ini bisa saja dikeluarkan dari masjid jika memang dibutuhkan. Kalau jamaahnya ya, dibutuhkan, artinya orang di kiri kanan masjid memang rindu untuk mendengarnya, atau luas seperti ini, jamaah banyak semacam ini, hendaknya dikeluarkan. Al-Quran termasuk dalamnya adalah ceramah-ceramah. Kalau ternyata tidak dibutuhkan, itu pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar orang membaca terlalu keras. Lalu setelah selesai dipanggil dua orang ini. Dari mana kamu? Dia berbicara, saya dari negeri yang jauh, bukan dari kampung. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, kalau seandainya kamu tuh orang kampung ini, kamu akan aku pukul. Karena apa? Suaramu yang terlalu keras mengganggu yang lainnya. Nah, ini adalah ada isyarat bahwasanya membatasi suara-suara di mikrofon ini tentunya, ingat semuanya harus jujur di sini. Tentunya ada tujuan untuk menenteramkan, untuk kerapian, bukan kebencian dengan Islam. Awas, hati-hati. Kalau adzan nggak boleh ditawar. Adzan harus tinggi suaranya. Adzan harus kemana-mana. Tapi untuk suara-suara yang lainnya, kadang ada sebuah rumah, ada masjid, itu yang ada rumahnya berdempet-dempetan. Di rumah di kota gitu. Kalau suaranya terus, hampir berapa berjam-jam suaranya terus, itu sampai mungkin anak kecil mau tidur susah. Orang sakit mau tidur juga susah. Alangkah indahnya kalau semuanya, kalau mau dikeluarkan tentunya dengan suara yang tidak sampai mengganggu. Intinya kita perlu belajar adab dalam hal ini. Bukan serta-merta mentang-mentang agama, mentang-mentang Al-Quran, tapi disuarakan keras ganggu orang tidur. Kan haram membaca Al-Quran mengganggu orang tidur. Seperti itu. Jadi untuk bacaan-bacaan Al-Quran harus dilihat. Kalau memang rumahnya berdekatan, tapi rumahnya jauh, berjauhan, kita mengeluarkan suara dan mereka tidak terganggu. Makna terganggu memang secara dohir. Kalau secara dohir terganggu itu suaranya juga terlalu. Misalnya suatu ketika ada seorang mengadu kepada kami dan serius, dia punya rumah itu pas rumahnya kecil, sudah sepuh orangnya, kebetulan beliau adalah, mohon maaf, dalam keadaan buta. Rupanya mic-nya masjid pas di rumahnya. Kalau adzan tuh jadi kaget dia. Nah, ini ya terganggu dia. Kalau mendengar adzan pun terganggu. Itu tidak bisa jadi ukuran karena adzan. Adzan, baik. Kembali kepada masalah Al-Quran, masalah yang lainnya, termasuk ceramah dan sebagainya. Jika harus dikeluarkan, harus ada bahwasanya itu dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, nggak usah semacam itu. Apalagi bacaan Al-Quran, khawatir Al-Quran nanti hanya diputer saja. Rupanya orang yang mendengar sambil melakukan sesuatu yang kelalaian dan sebagainya, atau bahkan mungkin tidak dengar, Quran menjadi tidak dihormati lagi saat itu. Ini
Jadi mungkin peraturan itu kalau kita tanggapi positif-positif, sehingga sekarang tanggapi positif-positif bisa saja jika tujuannya untuk merapikan yang demikian ini. Jika untuk merapikan, supaya benar-benar orang itu tidak akan mengeluarkan suara Al-Quran kecuali memang dibutuhkan. Dan orang betul-betul rindu untuk mendengarkannya. Nah ini. Kemudian juga, di dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala itu sangat tegas di dalam hal ini, khususnya masalah masjid. Bahkan Imam Malik itu sangat tidak menginginkan kalau masjid digunakan untuk selain daripada sholat itu. Kalau ada keramaian yang lainnya, Imam Malik. Dan wibawa sekali majelis beliau. Baik, kalau kita menanggapi masalah semacam itu, mungkin tenang saja, supaya kita tidak menjadi sebab perselisihan. Terserah siapa yang merencanakan undang-undang tersebut, yuk kita memang atata di masyarakat kita, di kampung kita. Kalaupun kita harus mengadakan suara keluar ini, tolonglah dipertimbangkan juga, jika memang diinginkan oleh orang-orang tersebut. Satu, kalau memang kemudian ini satu sisi diinginkan dan tidak mengganggu, mungkin ada orang yang sakit, ada orang yang anak kecil mau tidur nggak bisa dan sebagainya, nggak bisa dipaksa. Anak kecil nggak bisa, orang tua bisa, ada iman, ada ngerti wah ini Al-Quran, tapi anak kecil nggak paham, kaget, dia bisa tidur, ibunya yang susah nanti. Jadi kalau memang peraturan itu benar-benar dilaksanakan, tentunya tidak serta-merta main grebek begitu, tidak, perlu pengarahan, dilihat dulu keadaan lingkungannya. Kemudian di sisi lain bahwa Anda itu jangan gampang merasa terganggu deh kalau udah urusan Al-Quran. Oh, Al-Quran dikumandangkan kok terganggu, terus iman Anda itu di mana? Gitu loh. Sisi lain, oh, Anda mendengar Al-Quran kok terganggu. Kenapa harus terganggu? Ceramah kok terganggu? Kenapa terganggu? Bukan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Bukankah ahli iman di saat diperdengarkan Al-Quran, maka ternyata tambah iman, tambah kuat imannya, bergetar hatinya di saat dikumandangkan Al-Quran, disebut nama Allah. Nah itu. Jadi ada dua sisi ya. Yang pertama, saya ulas lagi. Bagi yang ingin menegakkan peraturan itu sah-sah saja. Sah-sah saja, akan tapi tentunya urusan adzan bukan adzan. Kalau adzan hendaknya dikumandangkan. Kemudian setelah itu bacaan Al-Quran ini harus dilihat kemaslahatannya. Sebab di dalam Islam itu la dharar wala dhirar. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain. Bayangkan satu kampung kecil musolanya 6, Qurannya wah. Anda bisa dengar apa kira-kira? Quran musolanya 6, gede-gedean, baca Quran semuanya ayatnya beda-beda. Anda dengar yang mana kira-kira? Jadi saya menanggapi itu adalah positif kalau memang betul-betul niatnya untuk merapikan itu. Dan semoga bukan niat untuk memangkas Islam. Jangan sampai niat memangkas Islam. Insya Allah niatnya positif. Kalau niat positif kita sambut, perlu rapikan. Karena ada, mohon maaf, ada kampung sangat Islami. Kita pernah masuk juga. Kampung Islami, adzan itu bersaut-sautan, ya kan? Allahu Akbar, adzan masih oke lah, adzan. Orang hafal semua adzan. Tapi giliran Al-Quran, baca ini fasal. Apa sih ini? Belum lagi waktu kita bersolat berjamaah, Allahu Akbar, kita dengar suara mikrofon sebelahnya juga dengar suaranya ini. Ini baca wa Tuhan. Mungkin Allahu Akbar di sebelahnya dia ruku. Ini jadi pertimbang itu sebenarnya benar. Dan ulama dulu seperti Imam Malik rahimahullah taala, Ibnu Abdul Bar dari mazhab Malikiyah khususnya merapikan betul masalah-masalah semacam itu. Jadi mohonlah hal-hal semacam itu tidak serta-merta kita tanggapi positif, hanya kita wanti-wanti. Hei, siapapun yang buat undang-undang, jangan sekali-kali membuat undang-undang atas dasar kebencian pada Islam, Anda akan hancur. Tapi jika Anda membuat undang-undang demi kelestarian Islam itu sendiri, maka Allah akan memuliakan Anda. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan saja peraturan semacam itu demi kerapian semuanya, itu baik-baik saja kok, nggak ada masalah. Nah, termasuk nanti kayak semacam ini dibutuhkan, tidak ada yang keganggu insyaallah tetangganya baik semuanya, aman semuanya. Pengajian kita ini dari ujung ke ujung sampai jalan raya kedengaran. Mohon maaf Anda yang lewat tidak akan keganggu. Yang jualan, bahkan yang berjualan itu adalah senang ikut mendengar kok, dia cerita kok. Yang di kampung pun mendengar. Nah, kalau semacam ini ada masalah. Tapi kalau sudah suara Al-Quran khusus tidak didengar, diputar saja tanpa ada diperhatikan, kemudian bersaut-sautan Al-Quran, nah ini perlu dirapikan ini. 4 masjid langsung Qurannya bareng, jor-joran. Belum lagi nanti ketemu orang yang bacaannya nggak enak. Ini Mas PD baca Al-Quran mic sendirian malam-malam jam 12 malam 11 malam sudah bacaannya Quran, orang pada sedih. Semoga Allah menjaga kita bisa terus mengangkat syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tolong jangan terlalu buru-buru, jangan menjadikan semuanya sebab permusuhan.
Kita bisa menanggapi itu dengan positif. Jika tujuannya baik, ayo kita dukung, nggak ada masalah. Yang penting ingat, jangan sampai kami ingatkan kepada pemerintah dan yang lainnya, jangan sampai membuat undang-undang terbetik di dalam hati untuk memangkas syiar agama Islam. Kalau ada orang yang ingin memangkas dan meredamkan api, meredamkan nur Allah, nur agama, maka dia sendiri akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lama itu semuanya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.